Pemirsa ITB Stikom Bali merayakan puncak Dies Natalis ke-22 di Kuta Badung pada Sabtu 10 Agustus 2024. Dalam kesempatan tersebut juga digelar launching maskot ITB Stikom Bali dan program baru Rekognisi Pembelajaran Lampau atau RPL. Perayaan puncak Dies Natalis ke-22 ITB Stikom Bali berlangsung meriah, yang turut dihadiri oleh Rektor ITB Stikom Bali Dadang Hermawan, Ketua Pembina Yayasan Widya Dharma Santi, Profesor Made Bandem, dan para pengurus yayasan lainnya, dosen, pegawai, dan undangan lainnya. Puncak HUT ditandai dengan potong tumpeng dan launching maskot baru ITB Stikom Bali yang dinamai Stikomen. Maskot ini menggambarkan jati diri ITB Stikom Bali sebagai kampus ITB yang terus bergerak mengikuti perkembangan zaman, terutama kemajuan di bidang teknologi dan informasi. Selain itu juga diluncurkan program baru Rekognisi Pembelajaran Lampau tahun ajaran 2024 dan Career Center. Rektor ITB Stikom Bali, Dadang Hermawan menambahkan, program Rekognisi Pembelajaran Lampau RPL adalah sebuah inisiatif yang ditunjukkan untuk memberikan pengakuan resmi atas pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pengalaman kerja, pelatihan, dan pendidikan non-formal atau informal. Program ini memberikan kesempatan bagi para profesional di bidang teknologi informasi dan komunikasi TIK untuk melanjutkan pendidikan tinggi tanpa harus mengulang materi yang telah dikuasai. Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen ITB Stikom Bali dalam mendukung akses pendidikan yang lebih inklusif dan fleksibel bagi masyarakat. Program ini memungkinkan calon mahasiswa untuk memperoleh kredit akademik berdasarkan pengalaman mereka, sehingga waktu studi dapat dipangkas dan biaya pendidikan pun dapat dikurangi. ITB Stikom Bali membuka jalur LPL untuk dua program studi unggulan, yaitu Sistem Komputer dan Sistem Informasi. Kedua program studi ini memiliki relevansi yang kuat dengan dunia kerja, terutama di era digital saat ini, di mana keterampilan di bidang TIK sangat dibutuhkan. Rekognisi atau pengakuan pengalaman-pengalaman masyarakat yang di dunia kerja diakui sebagai SKS, diakui sebagai mata kuliah, sehingga nanti kuliahnya itu tidak seperti reguler biasa 4 tahun atau 7 semester atau 3 tahun setengah, tapi bisa 1 tahun setengah. Sementara Ketua Pembina Yayasan Dharma Widya Santi, Profesor Made Bandem mengapresiasi kepada segenap jajaran ITB Stikom Bali yang telah membawa ITB Stikom Bali terus menjadi kampus IT terbaik. Prof. Bandem juga menginformasikan bahwa ITB Stikom Bali tengah bersiap bertransformasi menjadi Universitas Stikom Bali atau USB. Status baru ini merupakan hasil penggabungan atau merger dua lembaga pendidikan tinggi, ITB Stikom Bali dan Politeknik Ganesha Guru Singaraja. Hingga saat ini pihaknya masih mengurus berbagai perizinan melalui LL Dikti. Saat ini sudah diproses, sudah dicanangkan pertemuan intensif, bahkan sebentar lagi juga mau akan diluncurkan di media sosial. Sudah mendapat tanggapan dari warga kita, khususnya ITB Stikom Bali dan Polres Ganesha. Sudah kita siapkan segalanya, registrasi sudah disiapkan, semuanya tinggal peluncuran. Pada puncak Dies Natalis ke-22 tersebut, diserahkan juga penghargaan kepada dosen dan pegawai berprestasi, penyerahan hadiah bagi para pemenang lomba-lomba internal dalam rangka HUT ke-22, dan hiburan-hiburan dari mahasiswa ITB Stikom Bali. Riasa Bali TV.